orang penjahat. Jadi sudah mau dihukum mati. Akhirnya kawan-kawannya mengatakan, kau harus bertobat sebelum kau mati. Panggillah. Jadi kawan-kawannya ini, yang sekarang kesempatanmu sebelum kau mati, kutuklah setan, kutuk. Memang setan yang membuat kau menjadi jahat. Kutuk setan. Mau dia? Bah, sebentar lagi kau mati, kutuk. Setan itu perlu dikutuk. Dia mengatakan, saya tidak mau mengutuk sebelum tahu aku mau kemana nanti. Sesudah hidup ini. Bah, apa maksudmu? Iyalah, nanti aku ke neraka, sudah kukutuk pula dia, dihantam pula aku nanti di neraka, dipukuli lagi katanya kan. Itu pula pemikirannya kan. Nah inilah kan, sepertinya pemikiran manusia begitulah dibuatnya. Bapak dan Ibu, pada hari ini pesta semua orang kudus. Sebenarnya kalau di dalam kalender liturgi kita, sudah kita rayakannya banyak orang kudus. Ada santo ini, semua kan ada kalender itu. Belum lagi kalender-kalender khusus seperti kami pamannya Kapusin. Di samping ada hari-hari biasa ada itu. Karena banyak juga santo yang tidak dirayakan oleh gereja bersama, tapi yang dirayakan hanya ordo tertentu. Begitu, banyak. Jadi siapa yang kita rayakan sekarang sebenarnya? Kalau orang-orang kudus yang sudah dirayakan, bagus juga dirayakan. Tapi yang justru yang tidak yang kita rayakan hari ini orang yang tidak dicatat. Dan kalau di dalam wahyu tadi itu 140.000 orang katanya kan, artinya banyak sekali. Sebenarnya banyak orang-orang kudus yang barangkali yang sudah sampai di surga yang tidak memang tercatat namanya. Kalau ya kita pikir-pikir, mudah-mudahanlah orang tua, semua nenek moyang, kalau baik-baiknya mereka sampai juga ke surga itu kan. Dan memang dalam iman kita katakan percaya akan persekutuan para kudus. Artinya gereja ialah kita yang ada di dunia, kemudian semua orang kudus dan semua yang ada di api penyucian. Itulah besok kita merayakan, memperingati arwah yang di api penyucian. Itu kesatuan semua ya. Dan karena pesta ini sangat besar, di Eropa tanggal 1 November itu libur nasional. Libur nasional, karena memang dianggap ini satu pesta yang besar. Para bapak dan ibu, jadi siapakah sebenarnya yang bisa masuk surga ini? Yesus akhirnya memutarbalikkan apa yang pemikiran dunia. Yang miskin pula yang masuk surga. Siapa pula mau miskin kan? Di dunia, kalau bisa kaya lah. Yang menderita, mati mahita, yang menderita pula. Siapa pula mau menderita di dunia ini kan? Kalau bisa jangan menderita. Semua terbalik ukuran itu, karena memang ukuran surgawi lain dengan ukuran duniawi. Kalau kita lihat santo-santo ya, contohnya Santo Fransiskus yang kaya raya, kemudian mau dia diusir bapaknya dan diakui lagi menjadi anak dan betul-betul miskin. Atau Ibu Teresia dari Kalkutta, tak ada apa-apa pun, tak ada miliknya kan, bajunya pun hanya berapa itu, kemudian jalan kaki, tidak ada. Dan inilah katanya, dan banyak orang kudus lain itu, inilah sebenarnya orang kudus yang nampak di dunia ini sama sekali menderita. Sebenarnya mereka itu sudah mulai kebahagiaannya di dunia ini, yang nanti sampai kepada kebahagiaan sempurna di surga. Orang ini itu. Jadi pada umumnya dunia tidak mau seperti itu. Tidak mau. Kita maunya senang-senang di dunia, habiskan semuanya, dan kalau bisa terus lagi kebahagiaan sempurna di surga. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, pada hari ini justru kalau kita ingat ya, pada waktu dibaptis, semuanya kita diberikan nama baptis yang kudus. Saudara kita ini sekarang memakai nama asli.
sehingga ada Suster Nona, entah apa kan kalau kami dulu enggak, sehingga ada pastor namanya si Kennedy, pastor kaisar, menjadi kaisar entah apa. Tapi sebenarnya dalam baptis pada umumnya kita diberikan nama orang kudus. Dan nama orang kudus ini sama dengan kalau orang Batak itu pada umumnya kan nama luar biasa, sangat ideal. Supaya akhirnya orang ini menjadi seperti itu. Si Parasian, Raja, Hot Raja, Hokmian, atau apa itu kan. Nah, supaya ada seperti itu. Jadi kita juga yang mengambil nama-nama orang kudus, apakah juga pelindung lingkungan kita, atau pelindung gereja kita, atau pelindung diri kita, semua orang kudus yang namanya kita ambil, sebenarnya dia itu pendoa untuk kita. Pendoa untuk kita. Baru-baru ini aku ditelepon dari Bogor. Sudah 12 tahun dia menikah. Selama ini selalu dia ke Protestan. Tapi dia terus bertahan dan akhirnya suaminya, marilah kita ke Katolik. Saya lihat kau tidak menghayati sedikit pun. Jadi akhirnya mereka jadi mungkin minggu depan dia anaknya satu laki-laki satu perempuan, dia minta supaya saya berikan nama dari keduanya yang harus khas orang kudus lah. Akhirnya saya berikan nama Fransiskus laki-laki, Clara yang perempuan. Tapi baru kemarin ditanya lagi, Fransiskus yang mana? Ada rupanya 2 Fransiskus, dari Sabirus satu Assisi. Akhirnya saya katakan Assisi. Oh iya pas, karena Clara pun dari Assisi. Dan mereka harus belajar tentang kisah orang kudus ini. Dan nanti mereka akan bercerita di depan kawan gurunya katanya bahwa itu yang dipilihnya. Inilah. Jadi para bapak dan ibu, kalau kita mempunyai nama dengan orang kudus, berbahagialah. Kita didoakan mereka. Dan kita setiap kali ada kesulitan, berdoalah bukan kepada mereka ya. Tak usah berdoa kepada orang kudus. Bukan Tuhan ini, tapi berdoa bersama mereka. Dan ketika kita merayakan pesta orang kudus ini, kebahagiaan kita, kebahagiaan, kekudusan sebenarnya sudah kita peroleh dari cara hidup kita di dunia ini. Dan selalu di samping malaikat yang melindungi kita, ada juga orang kudus yang mendoakan kita. Maka hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kita semua. Mungkin kita tidak bisa melihat orang kudus itu, tetapi ada di samping kita, ada dalam mengikuti ibadat kita. Sehingga dalam Santus atau Kudus selalu dikatakan bersama para malaikat dan seluruh orang kudus kami mengumandangkan lagu kudus. Memang mereka ada di sini menyanyikan itu. Dan semoga itu kita hayati sehingga jika kita merayakan ini atau kapanpun kita selalu dibantu. Ingatlah tujuan hidup kita adalah kebahagiaan sempurna di surga. Amin. Umat